Shalom, selamat pagi keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Sapaan damai sejahtera pada hari ini, 15 November 2021, terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 26-31 dengan tema Jangan Melawan Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mohon agar Engkau berkenan menerangi dan memberi pemahaman kepada kami atas firman-Mu yang kami baca pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 26-31 yang akan saya bacakan secara keseluruhan sebagai berikut. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Sobat Samas, tema bacaan kita pada hari ini adalah jangan melawan Allah. Ayat 26-31 yang kita baca di atas adalah ayat-ayat yang berisi peringatan yang keras yang ditujukan kepada orang-orang di Ibrani. Peringatan ini diberikan karena mereka sudah tahu tentang kebenaran pengorbanan Kristus, tetapi masih tetap saja mempersembahkan korban untuk menghapus dosa mereka. Bisa dikatakan tindakan mereka ini menghinakan atau tidak percaya pada pengorbanan Kristus di kayu salib atau menolak anugerah Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pengorbanan Kristus tidak berarti bagi mereka. Korban binatang yang dilakukan sebelum Kristus datang adalah melambangkan pengorbanan Kristus di kayu salib, dan semuanya sudah digenapi. Dan terus melakukan korban darah yang sudah digenapi oleh Kristus merupakan hal yang buruk dan tidak benar. Jika seseorang menolak pengorbanan Kristus di kayu salib, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa lain yang bisa dilakukan, dan tidak ada cara lain untuk datang kepada Allah. Intinya adalah, jika seseorang mendengar tentang Injil dan tetap tidak percaya, maka orang tersebut akan menerima akibatnya. Apa akibat yang bisa diterima oleh seseorang yang tidak percaya kepada pengorbanan Kristus? Orang yang terus-menerus dengan sengaja menolak anugerah Tuhan. Yang pertama dapat kita baca pada ayat 27. Demikian, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Yang kedua pada ayat 29, orang tersebut akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Tidak percaya kepada pengorbanan Kristus sama saja dengan menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian dan menghina roh kasih karunia. Ayat 31 bahkan ditulis dengan cukup keras. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia bukan patung, bukan sesembahan dalam bentuk benda mati yang bisa kita dandani atau perlakukan sekehendak kita. Dia adalah Allah yang hidup dan dahsyat,
Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Tetapi Ia juga Allah yang bersedia masuk dalam kehidupan detil anak-anaknya. Allah yang luar biasa. Tangan Allah yang hidup adalah tangan yang mau terus bersama kita untuk memberkati kita. Juga untuk mengajar, bahkan menghajar kita agar semakin serupa dengan Kristus. Karena itu jika seseorang tidak percaya akan Kristus, adalah sungguh suatu kengerian bagi orang tersebut, karena dia akan berhadapan dengan Allah. Sobat Samas, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perikop pada hari ini? Yang pertama, mari kita mengevaluasi diri kita di hadapan Allah. Jika saya sudah mengaku percaya kepada Kristus, apakah saya sudah hidup benar di hadapan Allah? Mari kita hidup lebih dekat kepada Allah, memelihara hati yang takut akan Tuhan, dan hidup benar seturut dengan firman Tuhan. Yang kedua, dari ayat-ayat di atas kita tahu bahwa jika seseorang tidak percaya kepada Kristus, maka dia akan menerima hukuman dari Allah. Pertanyaannya, adakah orang-orang di sekitar saya yang saya kasihi dan cintai yang masih belum percaya kepada Kristus? Apakah saya sudah berusaha memberitakan tentang kebenaran Injil kepada mereka, supaya mereka beroleh pengampunan dosa dan mengalami hidup di dalam anugerah Tuhan pada saat ini dan sesudah kematian? Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, melalui kebenaran firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada hari ini, kami sungguh ingin hidup benar di hadapan-Mu dan dengan penuh kasih memberitakan kebenaran Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami yang terbatas ini ya Tuhan. Dalam Kristus, amin.